Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Francisca Nining Mariana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan sekali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi. Pertanyaan pematik yang saya gunakan untuk membuat kesimpulan dan refleksi dari kegiatan saya selama mengikuti pembelajaran di modul 1, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya memaparkan jawaban saya atas pertanyaan pematik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman saya terhadap materi yang saya pelajari di modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Seorang petani padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi petani tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Begitu juga sebagai seorang pendidik. Proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak dapat menghapus sifat tadi. Yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Berikutnya, menjawab pertanyaan pematik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya berpikir bahwa siswa dikatakan berhasil jika nilainya melebihi KKM. Yang kedua, saya berpikir lebih baik mementingkan materi sesuai tuntutan kurikulum. Yang ketiga, saya berpikir bahwa saya yang paling pintar di kelas dan semua murid harus memperhatikan saya. Yang keempat, saya berpikir bahwa dengan berceramah di depan kelas dan memberikan contoh yang banyak lebih mudah membuat siswa memahami materi. Yang kelima, saya berpikir bahwa hanya saya sumber belajar di kelas dan peduli terhadap kemajuan belajar mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya sebagai guru saya melakukan yang pertama, proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua, memandang murid sebagai subjek pembelajaran, oleh sebab itu pembelajaran harusnya dapat berpusat pada murid. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran mengembangkan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera akan saya terapkan setelah mempelajari modul ini, yang pertama, pembelajaran di kelas tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan murid.
Yang ketiga, memberikan teladan yang baik dalam ucapan dan perilaku selama di kelas dan di sekolah. Yang keempat, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode berpusat pada murid. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang dapat membuat murid berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang keenam, menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sofia Nanggarwati dari kelas 12 jurusan APHP. Jadi, kesan saya selama belajar matematika dengan Bu Nining di kelas 12 APHP ini, menurut saya pembelajarannya cukup menyenangkan. Karena kita tidak berpatok kepada buku saja, karena sesekali kita menggunakan media pembelajaran video seperti PPT dan video YouTube yang ada ilustrasi-ilustrasi yang membuat kita jadi tidak terpatok pada hanya angka dan bilangan saja. Terus menurut saya untuk kelas 12 ini bukan hanya belajar terus, tapi kita perlu diselingi dengan ice breaking karena terlalu banyak materi yang kurang bisa dipahami sehingga kita tidak bisa terus-menerus untuk belajar, menghitung. Jadi kami butuh sedikit seperti permainan atau game untuk membuat fresh kembali pikiran kami. 2, 3. Secara keseluruhan pembelajaran Bu Nining sangat bagus dan juga menarik, menginspirasi juga bagi saya untuk mengikuti kuliah. Terima kasih. Demikian kesimpulan dan refleksi saya pada pembelajaran modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia.